Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini saya buat blueberry cheese spread. Ini beneran enak banget, rotinya empuk dan super lembut, cream cheese-nya juga enak dan manisnya pas, dan pastinya cocok juga buat ide jualan ya. Apalagi kalau dikemas pakai plastik yang ada motifnya seperti ini, jadi lebih menarik ya. Penasaran gimana saya buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Simak terus videonya hingga selesai. Langkah pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian ini kita aduk rata. Dan kalau udah rata, lalu masukkan 1 butir kuning telur dan susu cair dingin sebanyak 140-150 ml. Dan kemudian langsung aja ini kita uleni pakai mixer dengan kecepatan di nomor 2 sampai di nomor 3, diuleni hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis ya. Nah, kalau adonannya udah menggumpal seperti ini udah cukup, matikan mixernya. Kemudian kita tambahkan 35 gram margarin dan juga setengah sendok teh garam. Lalu lanjut diulenin lagi pakai mixer dengan kecepatannya masih sama ya, di nomor 2 atau nomor 3. Diuleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis. Dan setelah diuleni selama kurang lebih 15 menit adonannya sudah kalis, matikan mixernya. Kemudian cek untuk keelastisan adonannya, ambil sedikit adonan lalu bentangkan. Kalau udah nggak mudah sobek dan membentuk selaput tipis atau biasa disebut dengan window pan seperti ini, nah ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis. Kemudian lanjut pindahkan adonan ke meja kerja dan ini kita bulatkan hingga benar-benar padat supaya saat ditimbang adonannya nggak keburu ngembang dan adonannya juga nggak gampang kering ya. Nah, kalau udah dibulatkan, lanjut ini kita potong dan timbang adonannya. Di sini saya timbang dengan berat 35 gram atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau mau buat roti dengan ukuran besar yang pakai cup 9 cm, teman-teman bisa timbang dengan beratnya 60 gram ya. Dan lanjut timbang semua adonannya hingga selesai. Setelah adonan selesai ditimbang semua, lanjut ini kita bulatkan adonannya satu persatu dengan cara dironding seperti ini hingga bulat dan juga mulus ya. Jadi nggak perlu sampai padat. Nah, kemudian ini langsung aja kita masukin ke dalam cup roti. Di sini cup rotinya saya pakai diameter yang 8 cm ya. Dan begitu seterusnya, bulatkan semua adonannya hingga selesai. Nah, ini dia hasil rotinya setelah selesai dibulatkan semua. Nah, ini udah saya susun ke atas loyang seperti ini. Kemudian ini siap untuk di proofing hingga mengembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1 jam. Nah, sambil nunggu rotinya ngembang, kita akan buat cream cheese-nya. Siapkan wadah, lalu masukkan 150 gram cream cheese. Kemudian ini kita lumatkan pakai whisker seperti ini. Karena cream cheese itu kan teksturnya lebih padat ya, jadi ini harus kita haluskan dulu seperti ini. Nah, kalau nggak ada cream cheese bisa diganti dengan keju spread atau keju oles ya. Dan setelah cream cheese-nya halus seperti ini udah cukup, kemudian lanjut kita tambahkan dengan 50 gram gula halus. Untuk gulanya harus disaring seperti ini ya, supaya nggak ada yang bergerindil, karena biasanya gula halus itu kan banyak butiran-butiran yang masih bergerindil. Kemudian lanjut kita tambahkan dengan 1 butir kuning telur, 1 sendok makan tepung maizena, dan juga 1/4 sendok teh perisa vanila. Kemudian lanjut ini kita aduk hingga tercampur rata. Nah, kalau udah rata seperti ini, untuk yang terakhir kita tambahkan dengan 2 sendok makan susu full cream.
dan diaduk kembali hingga benar-benar tercampur rata ya. Nah, kalau udah rata seperti ini, untuk cream cheese-nya udah jadi. Nah, ini udah siap untuk digunakan. Dan lanjut kita ke adonan rotinya. Setelah 1 jam di proving udah ngembang, lanjut ini akan saya tekan bagian tengahnya pakai rolling pin seperti ini. Ditekan seperti ini supaya bisa diisi dengan cream cheese di bagian tengahnya ya. Kemudian lanjut kita isi pakai cream cheese yang udah kita buat tadi. Nah, ini kita isi secukupnya aja ya. Nah, kalau udah diisi dengan cream cheese semua, lanjut di sini saya tambahkan selai blueberry di bagian atasnya seperti ini. Atau kalau mau pakai strawberry atau selai yang lain juga bisa banget. Jadi disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Dan kalau udah selesai semua, seharusnya sebelum dipanggang, ini rotinya diolesi dulu pakai susu cair di bagian atasnya ya. Tapi maaf banget di videonya ini nggak ke-record. Dan lanjut ini kita panggang rotinya dengan suhu 200 derajat Celcius, pakai api atas dan bawah, dipanggang selama 20-25 menit atau hingga matang. Setelah 25 menit dipanggang, rotinya udah matang, keluarkan dari oven. Nah, ini dia hasil rotinya, bagus banget ya. Dan selagi masih panas, langsung aja diolesi dengan margarin supaya permukaan rotinya lebih mulus dan juga mengkilap. Dan kalau mau untuk jualan, rotinya bisa dikemas pakai plastik OPP seperti ini. Dan ini saya pakai diameternya 12 x 12 cm. Saya pakai plastik OPP yang motif seperti ini, jadi tampilannya lebih menarik ya. Nah, hasilnya seperti ini, jadi terlihat lebih menarik seperti roti di toko-toko bakery. Dan ini dia blueberry cheese breadnya udah jadi. Satu resep ini menghasilkan sekitar 15 pieces roti. Cocok banget buat ide jualan karena tampilannya yang menarik dan rasanya juga enak ya. Untuk tekstur rotinya super lembut, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Cream cheese-nya juga enak, creamy, dan manisnya juga pas. Jadi teman-teman wajib coba di rumah ya, dan semoga berhasil. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini saya buat roti gulung rasa coklat dan juga keju. Ternyata buatnya gampang banget dan rasanya juga enak dan bisa juga buat ide jualan. Nah, penasaran gimana saya buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Kemudian tambahkan 50 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, dan juga 3 gram ragi instan. Kemudian ini kita aduk rata untuk semua bahan keringnya. Dan setelah rata lalu masukkan 1 butir kuning telur dan juga air es sebanyak 120 sampai 130 ml. Kemudian adonannya ini mau langsung aja saya uleni pakai mixer dengan kecepatannya di nomor 3. Uleni hingga adonannya tercampur rata, menggumpal atau setengah kalis ya. Nah, kalau adonannya udah setengah kali seperti ini udah cukup, lalu matikan mixernya. Kemudian masukkan 30 gram margarin dan juga setengah sendok teh garam.
Lalu lanjut diulenin lagi pakai mixer dengan kecepatannya sama di nomor 3, uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis ya. Dan setelah diuleni selama kurang lebih 10 menit, adonannya sudah kalis seperti ini, lalu matikan mixernya. Nah, kalau adonannya dibentangkan seperti ini udah nggak mudah sobek dan membentuk selaput tipis. Nah, ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis ya. Kemudian lanjut pindahkan adonan ke alas kerja dan kita bulatkan hingga padat. Nah, seperti ini. Kemudian adonannya ini mau saya istirahatkan dulu selama 30 menit. Untuk bagian atasnya kita tutup pakai kain seperti ini ya. Dan setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang. Kemudian kita taburi bagian bawahnya pakai tepung terigu supaya nggak lengket. Baru lanjut kita gilas adonannya dengan rolling pin seperti ini. Nah, ini kita gilas dan lebarkan dan juga untuk membuang gas udara yang ada di dalam adonan ya. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu lanjut kita pindahkan adonannya ke dalam loyang yang udah diolesi dengan margarin. Nah, untuk loyangnya ini saya pakai diameter 30 x 25 cm. Nah, ini diratakan sampai seperti ini ya. Dan kalau udah, lalu kita tusuk adonannya pakai sendok garpu seperti ini, supaya pas dipanggang nanti rotinya nggak menggelembung. Dan kalau udah selesai ditusuk-tusuk pakai garpu, lanjut ini kita proofing lagi hingga mengembang selama 1 jam. Dan setelah 1 jam di proofing, rotinya udah ngembang. Nah, ini sebelum dipanggang kita olesi dulu bagian atasnya pakai susu cair, merata di bagian atasnya seperti ini ya. Nah, kalau udah selesai diolesi dengan susu cair, rotinya udah siap untuk dipanggang. Oven sebelumnya udah dipanaskan sekitar 10 menit, lalu kita panggang rotinya di suhu 200 derajat Celcius, pakai api atas dan bawah, dipanggang selama 25 menit atau hingga matang. Dan setelah 25 menit dipanggang, rotinya udah mateng, langsung kita keluarkan dari oven. Nah, ini hasil rotinya ya. Lanjut, selagi masih panas, kita langsung olesi pakai margarin supaya permukaan rotinya lebih mulus dan juga mengkilap. Nah, kalau udah selesai diolesi margarin, kemudian ini rotinya mau saya keluarkan dari loyang. Jadi kita sisir dulu bagian pinggirannya supaya lebih mudah dikeluarkan ya. Kemudian kita keluarkan rotinya dengan dialasi pakai baking paper seperti ini. Lalu rotinya ini mau saya belah menjadi 2 bagian yang sama rata. Dan seperti ini tekstur rotinya, serat-seratnya udah kelihatan lembut banget ya. Dan setelah rotinya udah agak dingin, ini mau saya kasih isian. Yang satu rotinya ini mau saya kasih isian selai coklat seperti ini, atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini kebetulan pas ngegulung roti, kameranya tiba-tiba mati jadi nggak ke-record. Nah, ini saya kasih contoh untuk roti yang satunya. Jadi sebelum dikasih isian, kita gulung dulu seperti ini ya, supaya nanti pas udah dikasih isian, ngegulungnya lebih gampang. Nah, ini kita gulung sambil dipadatkan seperti ini. Dan kalau udah, baru kita lepas gulungannya. Dan baru siap untuk dikasih isian. Nah, untuk roti yang satunya ini, saya kasih isiannya selai stroberi ya. Atau kalau mau diganti dengan selai yang lain juga boleh banget, jadi sesuai selera aja. Nah, kalau udah dikasih isian seperti ini, baru lanjut digulung dan juga dipadatkan ya. Nah, ini pas udah ada isiannya, ngegulungnya jadi lebih gampang karena tadi sebelumnya udah digulung.
Lanjut ini kita padatkan lagi pakai scraper seperti ini supaya gulungannya lebih padat ya. Dan ini untuk kedua hasil rotinya udah siap untuk kita buka baking papernya seperti ini. Hasil gulungannya rapih dan rotinya juga nggak pecah-pecah ya. Dan supaya rapih dan juga sejajar, jadi bagian pinggirannya kita potong seperti ini. Dan baru lanjut kita potong-potong rotinya menjadi 3 bagian. Jadi satu resep ini menghasilkan 6 potong roti ya. Atau kalau mau dipotong menjadi 4 bagian juga bisa banget. Jadi disesuaikan aja, kalau mau dijual, potongannya disesuaikan dengan harga jualnya. Nah, kalau udah selesai dipotong-potong, lanjut ini rotinya mau saya kasih topping bagian pinggirannya supaya lebih menarik. Dan ini dikasih olesan buttercream secukupnya. Dan juga topping meses secukupnya. Nah, seperti ini ya. Dan di bagian sebelahnya juga sama, dikasih topping buttercream dan juga meses secukupnya. Dan untuk yang keju juga sama ya, dikasih buttercream dan juga topping keju secukupnya. Nah, seperti ini hasil rotinya. Dan ini dia hasil rotinya udah selesai dikasih topping. Lanjut di sini kalau mau dijual bisa dikemas pakai plastik OPP diameternya 12 x 12 cm. Dan supaya menambah daya tarik jualnya bisa dikasih tempelan stiker seperti ini. Nah, jadi hasilnya lebih cantik dan juga menarik ya. Nah, untuk bentuk roti seperti ini bisa juga dibuat roti abon ya. Jadi di bagian dalamnya bisa dikasih olesan mayones dan juga abon, dan di bagian pinggirannya bisa dikasih topping abon juga. Nah, ini hasil rotinya super empuk, pokoknya ini enak banget, bisa untuk ide jualan atau cemilan anak-anak di rumah. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini saya buat roti Mexican bun atau coffee bun. Ada 2 macam rasa, vanilla dan juga mocha. Rotinya super lembut di dalam dan renyah di luar. Penasaran gimana saya buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Kemudian tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian kita aduk rata untuk semua bahan keringnya. Dan setelah tercampur rata, lalu masukkan 1 butir kuning telur dan air es. Untuk total timbangannya 160 sampai 170 ml ya. Kemudian langsung aja diuleni pakai mixer dengan kecepatan di nomor 3. Uleni hingga adonannya tercampur rata, menggumpal atau setengah kalis. Nah, kalau dirasa adonannya udah menyatu dan menggumpal seperti ini, lalu matikan mixernya. Kemudian tambahkan 30 gram margarin dan juga setengah sendok teh garam. Lalu lanjut diulenin lagi pakai mixer dengan kecepatannya sama di nomor 3. Uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis ya. Dan setelah sekitar 10 menit diulenin, adonannya udah terlihat lebih mulus seperti ini, lalu matikan mixernya. Nah, kalau adonannya dibentangkan seperti ini udah nggak mudah sobek dan membentuk selaput tipis, tanda adonan sudah kalis dan elastis ya. Kemudian lanjut kita pindahkan adonannya ke meja kerja dan bulatkan hingga padat supaya saat ditimbang adonannya nggak keburu ngembang. Lalu bagian atasnya kita olesi dengan sedikit minyak supaya nggak cepat kering.
Kemudian lanjut kita timbang masing-masing adonan dengan berat 40 gram atau bisa juga disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Karena di sini saya pakai cupnya ukuran 8 cm, jadi doughnya saya timbang masing-masingnya 40 gram. Dan timbang semua adonannya hingga selesai. Nah, ini hasil adonannya setelah selesai ditimbang semua, lanjut dibulatkan satu persatu dengan cara dironding seperti ini hingga bulat dan juga mulus. Kalau bikin roti nggak perlu sampai padat, jadi cukup sampai bulat dan mulus aja. Nah, ini hasil adonannya setelah selesai dibulatkan, lanjut kita istirahatkan dulu selama 30 menit dan bagian atasnya kita tutup pakai kain seperti ini ya. Dan setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah siap untuk kita kasih isian. Untuk langkahnya kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, lalu kita pipihkan bagian pinggirannya seperti ini. Untuk bagian tengahnya dibiarkan lebih tebal ya. Nah, untuk isiannya ini saya pakai butter yang udah dibekukan, jadi lebih mudah untuk dibungkus pakai adonannya seperti ini. Nah, ini kemudian adonannya dibulatkan kembali dengan cara dicubit-cubit seperti ini hingga benar-benar rapet ya. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu masukin ke dalam cup roti pakai diameternya 8 cm seperti ini. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Dan ini dia hasil adonannya setelah selesai dikasih isian semua. Lanjut kita proofing hingga mengembang 2 kali lipat selama 1 jam. Untuk bagian atasnya ditutup pakai kain seperti ini ya. Dan sambil nunggu rotinya ngembang, saya mau buat toppingnya. Siapkan wadah lalu masukkan 75 gram gula halus. Kemudian tambahkan 50 gram margarin. Lalu ini kita aduk rata pakai whisker sampai adonannya tercampur rata dan juga warnanya lebih pucat seperti ini. Nah, kalau udah rata seperti ini udah cukup. Kemudian kita tambahkan dengan 60 gram putih telur. Saya pakai putihnya aja ya. Nah, kemudian ini kita aduk lagi hingga tercampur rata. Dan setelah tercampur rata seperti ini udah cukup. Dan yang terakhir kita masukkan 90 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian ini kita aduk rata kembali hingga benar-benar tercampur merata ya. Dan setelah adonannya tercampur rata seperti ini udah cukup. Kemudian adonannya ini mau saya bagi menjadi 2 bagian yang sama rata. Nah, karena di sini toppingnya mau saya jadiin 2 macam rasa vanila dan juga rasa mocha. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan pasta mocha secukupnya, sekitar 1 sendok teh. Dan juga perisa vanila secukupnya, atau kalau mau diganti dengan pasta vanila juga bisa ya. Nah, kemudian ini kita aduk rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini untuk kedua toppingnya udah jadi. Tinggal dimasukin ke dalam plastik segitiga dan siap untuk digunakan. Dan lanjut kita lihat rotinya. Setelah 1 jam di proofing udah ngembang 2 kali lipat dan udah siap kita kasih topping seperti ini ya. Untuk langkah menopingnya itu berselang-seling antara topping vanila dan juga topping mocha. Nah, seperti ini ya. Untuk langkahnya teman-teman bisa perhatikan di video. Jadi pas ngasih topping vanilanya itu dikasih jarak buat topping mochanya seperti ini ya. Dan begitu seterusnya lakukan hingga selesai.
Nah, ini dia untuk roti di loyang pertama udah selesai dikasih topping dan udah siap untuk dipanggang. Oven sebelumnya udah dipanaskan sekitar 10 menit, lalu panggang rotinya di suhu 200 derajat Celcius. Pakai api atas dan bawah, dipanggang selama 30 menit atau hingga matang. Dan setelah 30 menit dipanggang, rotinya udah matang, kita keluarkan dari oven. Dan ini dia hasil rotinya setelah selesai dipanggang semua. Tampilannya emang kurang estetik banget ya, tapi yakin sih ini rasanya enak banget. Vanila dan mokanya berasa wangi banget. Dan rotinya juga super lembut di dalam, kriuknya ada di luar. Pokoknya recommended untuk dicoba sih buat cemilan anak-anak di rumah atau buat temen ngopi atau temen ngeteh juga bisa banget. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini saya mau buat roti pisang coklat keju yang sangat enak, glowing, super jumbo, dan hasilnya udah pasti super lembut. Cocok buat ide jualan karena rasanya udah mirip kayak roti di toko bakery. Buat yang penasaran gimana saya buatnya dan bahan-bahannya apa aja, simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama, kita siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Kemudian tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian ini kita aduk rata dulu untuk semua bahan keringnya. Dan setelah rata lalu masukkan 1 butir kuning telur dan juga susu cair dingin sebanyak 130 sampai 140 ml. Kemudian ini adonannya mau langsung aja saya uleni pakai mixer dengan kecepatan di nomor 3 atau kecepatan di nomor 4. Uleni hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis ya. Nah, kalau adonannya udah setengah kalis seperti ini udah cukup. Lalu kita matikan mixernya. Kemudian masukkan 35 gram margarin dan juga setengah sendok teh garam. Baru lanjut kita ulenin lagi adonannya pakai mixer dengan kecepatannya sama di nomor 3 atau di nomor 4. Uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis. Dan setelah diuleni selama kurang lebih 10 menit, adonannya sudah kalis, lalu matikan mixernya. Kemudian cek untuk keelastisan adonannya, ambil sedikit adonan lalu bentangkan. Jika sudah tidak mudah robek dan membentuk selaput tipis seperti ini, nah ini adonan udah bagus banget, udah kalis dan juga elastis ya. Kemudian lanjut pindahkan adonannya ke meja kerja dan bentuk bulat hingga padat supaya saat ditimbang nanti adonannya nggak keburu ngembang ya. Dan untuk bagian atasnya kita olesi dengan sedikit minyak supaya nggak cepat kering. Baru lanjut kita timbang masing-masing adonan dengan berat 45 sampai 46 gram atau bisa juga disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Dan begitu seterusnya, timbang semua adonannya hingga selesai. Nah, ini adonannya udah selesai ditimbang semua, baru lanjut kita bulatkan masing-masing adonan dengan cara dironding seperti ini hingga bulat dan juga mulus. Gak perlu sampai padat, cukup sampai mulus aja ya. Dan lanjut bulatkan semua adonannya hingga selesai. Nah, ini hasil adonannya udah selesai dibulatkan semua. Kemudian ini kita tutup dan diistirahatkan dulu selama 30 menit.
Setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang dan udah siap untuk dikasih isian. Di sini saya siapkan pisang yang udah dikupas. Nah, ini pisangnya nggak perlu ditumis dulu ya. Dan saya juga siapkan keju yang udah dipotong-potong dan juga selai coklat. Nah, untuk langkahnya kita urutkan dari adonan yang pertama kali dibulatkan. Kemudian ini kita gilas pakai rolling pin seperti ini. Rolling pinnya jangan lupa diolesi pakai minyak supaya nggak lengket. Untuk adonannya ini kita gilas memanjang dan juga melebar seperti ini. Kemudian tambahkan dengan selai coklat secukupnya, atau kalau mau pakai mesis coklat atau coklat batang yang dipotong-potong juga boleh ya. Tambahkan juga potongan keju dan juga pisang. Kemudian kita gulung dari atas seperti ini. Kemudian bagian bawahnya kita garis-garis pakai pisau seperti ini, jangan sampai putus ya. Lalu kita gulung lagi ke bawah seperti ini. Kemudian letakkan di dalam cup roti. Nah, hasilnya seperti ini. Cukup mudah ya. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Nah, ini rotinya udah selesai dibentuk dan juga dikasih isian, kemudian siap untuk di-proofing hingga mengembang 2 kali lipat selama 1 jam. Dan setelah di-proofing selama kurang lebih 1 jam, rotinya udah ngembang 2 kali lipat seperti ini, hasilnya gembul-gembul banget ya. Nah, ini rotinya udah siap untuk dipanggang. Dan sebelum dipanggang, rotinya saya olesi dulu pakai susu cair di bagian atasnya, merata di bagian atas rotinya seperti ini ya. Dan kalau udah selesai diolesi dengan susu cair, baru lanjut kita kasih topping keju parut dan juga mesis coklat di bagian atasnya seperti ini ya. Untuk toppingnya disesuaikan aja dengan selera masing-masing, boleh pakai kacang almond slice atau pakai choco chip. Nah, ini dia rotinya udah selesai dikasih topping. Untuk loyang yang pertama udah siap untuk dipanggang. Oven sebelumnya udah dipanaskan sekitar 10 menit, lalu panggang rotinya di suhu 200 derajat Celcius pakai api atas dan bawah, dipanggang selama 25 menit atau hingga matang, disesuaikan dengan oven masing-masing. Dan setelah 25 menit dipanggang, rotinya udah mateng, keluarkan dari oven, baru lanjut kita panggang untuk loyang yang satunya ya. Nah, ini dipanggangnya sama 25 menit juga. Nah, untuk roti yang udah mateng, selagi masih panas, langsung aja diolesi pakai margarin supaya permukaan rotinya lebih mulus dan juga mengkilap. Dan ini dia hasilnya, roti pisang coklat kejunya udah jadi. Hasil rotinya beneran bagus banget, warnanya cantik dan glowing-glowing. Rotinya juga gembul banget ya.
Dan dalam satu resep ini menghasilkan sekitar 12 pieces roti dengan berat doughnya 45 gram. Kalau untuk hasil rotinya udah pasti super lembut, enak banget, udah layak buat jualan ya. Teman-teman wajib coba, cocok banget buat teman ngopi ataupun teman ngeteh di rumah. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.